Bilangan pasal 25. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ayat 5. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Ayat 6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Ayat 8. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 11. Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Ayat 12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ayat 13. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ayat 14. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Ayat 15. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Ayat 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 17. Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Ayat 18. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Bilangan pasal 26. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Imam Harun. Ayat 2. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Ayat 3. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ayat 4. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ayat 5. Ruben ialah anak sulung Israel,
Bani Ruben ialah dari Henok kaum orang Henok, dari Palu kaum orang Palu. Ayat 6. Dari Hesron kaum orang Hesron, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Ayat 7. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Ayat 8. Adapun anak Palu ialah Eliab. Ayat 9. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Ayat 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ayat 12. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel kaum orang Nemuel, dari Yamin kaum orang Yamin, dari Yakin kaum orang Yakin. Ayat 13. Dari Serah kaum orang Serah, dan dari Saul kaum orang Saul. Ayat 14. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Ayat 15. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Sefon kaum orang Sefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Suni kaum orang Suni. Ayat 16. Dari Osni kaum orang Osni, dari Eri kaum orang Eri. Ayat 17. Dari Arod kaum orang Arod, dan dari Areli kaum orang Areli. Ayat 18. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Ayat 19. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Ayat 20. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela kaum orang Sela, dari Peres kaum orang Peres, dan dari Sera kaum orang Sera. Ayat 21. Bani Peres ialah dari Hesron kaum orang Hesron, dan dari Hamul kaum orang Hamul. Ayat 22. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Ayat 23. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua. Ayat 24. Dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Ayat 25. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Ayat 26. Bani Sebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret kaum orang Seret, dari Elon kaum orang Elon, dan dari Yahleel kaum orang Yahleel. Ayat 27. Itulah kaum-kaum orang Sebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Ayat 28. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Ayat 29. Bani Manasye ialah dari Makir kaum orang Makir, dan Makir beranakkan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Ayat 30. Inilah Bani Gilead, dari Ieser kaum orang Ieser, dari Helek kaum orang Helek. Ayat 31. Dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekem kaum orang Sekem. Ayat 32. Dari Semida kaum orang Semida, dan dari Hefer kaum orang Hefer.
Ayat 33. Adapun Selofehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Selofehad ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Ayat 34. Itulah kaum-kaum Manase, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Ayat 35. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutela kaum orang Sutela, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Ayat 36. Dan inilah Bani Sutela, dari Eran kaum orang Eran. Ayat 37. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Ayat 38. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram. Ayat 39. Dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Ayat 40. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman, dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Ayat 41. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Ayat 42. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Ayat 43. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Ayat 44. Bani Aser menurut kaum mereka ialah dari Yimna kaum orang Yimna, dari Yiswi kaum orang Yiswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Ayat 45. Mengenai Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Ayat 46. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Ayat 47. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Ayat 48. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahseel kaum orang Yahseel, dari Guni kaum orang Guni. Ayat 49. Dari Yeser kaum orang Yeser, dan dari Silem kaum orang Silem. Ayat 50. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Ayat 52. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 53. Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Ayat 54. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Ayat 55. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Ayat 56. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.
Ayat 57. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dan dari Merari, kaum orang Merari. Ayat 58. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram. Ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Ayat 60. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eliasar dan Itamar. Ayat 61. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Ayat 62. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ayat 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliezer ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ayat 64. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bilangan pasal 27, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Ayat 2. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, ayat 3. Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ayat 5. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Ayat 6. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 7. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Ayat 8. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Ayat 9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Ayat 10. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Ayat 11. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki,
maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua mengganti Musa. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Ayat 13. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Ayat 14. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Ayat 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Ayat 16. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang. Ayat 17. Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Ayat 19. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ayat 20. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ayat 21. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Ayat 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Ayat 23. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.